Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Nadifta Ulfa. Saya merupakan dosen di program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan informasi mengenai mata kuliah yang saya ampu, yaitu adalah mata kuliah statistika, di mana mata kuliah ini adalah mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa di semester 2 yang sifatnya adalah mata kuliah wajib dengan bobot SKS 3 SKS, di mana 2 SKS adalah pertemuan tatap muka dan kemudian 1 SKS adalah praktikum. Praktikum ini merupakan kegiatan yang dilakukan di dalam laboratorium komputer, di mana mahasiswa itu melakukan analisis data sesuai dengan topik yang dijelaskan di dalam perkuliahan. Kemudian dalam mata kuliah statistika ini, capaian pembelajarannya ada beberapa. Yang pertama adalah menerapkan konsep fundamental untuk penyelesaian masalah dalam bidang agribisnis. Kemudian juga memiliki kemampuan mencari sumber informasi, kemudian memiliki kemampuan adaptasi terhadap perubahan, kemudian mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian berdasarkan kaidah ilmiah, lalu mampu melakukan diseminasi hasil karya akademik secara lisan dan tertulis dengan baik, kemudian mampu mengidentifikasi dan menganalisis masalah di bidang agribisnis, dan yang terakhir adalah mampu menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengambil alternatif keputusan dalam menyelesaikan masalah di bidang agribisnis. Berkaitan dengan mata kuliah ini, mata kuliah statistik ini mempelajari mengenai statistik deskriptif, kemudian indeks, tren, probabilitas, distribusi teori, distribusi normal, distribusi sampling, pendugaan parameter, uji hipotesis, dan analisis regresi dan korelasi. Basis penilaian dalam mata kuliah statistika ini adalah case method atau aktivitas partisipatif dengan bobot 70%, kemudian ada ujian tengah semester dengan bobot 15%, dan ujian akhir semester dengan bobot 15%. Kemudian juga terdapat beberapa referensi yang bisa teman-teman akses berkaitan dengan praktikum atau materi dari statistika ini. Ada beberapa referensi terkait. Materi yang saya sampaikan untuk pertemuan kali ini adalah mengenai distribusi sampling. Pertemuan ke-9 merupakan pertemuan dari materi ini, di mana mahasiswa itu dituntut untuk mampu memahami tentang distribusi sampling serta aplikasinya. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah diskusi, studi kasus, dan pembelajaran kolaboratif, di mana mahasiswa nanti mampu untuk menyampaikan pendapat, kemudian mengerjakan latihan soal, dan mengetahui mengenai distribusi sampling dan analisisnya dengan SPSS yang akan dipelajari melalui kegiatan praktikum. Basis penilaiannya sebagian besar adalah menggunakan case method, sehingga memang mahasiswa dituntut untuk bisa memecahkan masalah yang berkaitan dengan topik-topik yang dibahas pada pertemuan kali ini. Selain itu juga nilai UAS akan menjadi bobot dalam pertemuan ini. Kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa di pertemuan ini yaitu dituntut mahasiswa untuk bisa aktif berpendapat dan berpikir kritis secara kuantitas dan kualitas. Kemudian juga teman-teman mahasiswa dituntut untuk bisa menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Untuk video pembelajaran, teman-teman bisa simak di video berikut ini. Selamat menyaksikan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik.
Alhamdulillah baik, sehat ya semuanya ya. Oke, baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai distribusi sampling. Ini adalah pertemuan ke-9 ya teman-teman. Jadi pertemuan ke-9 setelah kalian UTS gitu ya. Pertemuan ke-9 adalah mengenai distribusi sampling. Tapi sebelum kita mulai, saya pandu dari sini untuk berdoa dulu ya. Demi kelancaran perkuliahan pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, selesai. Baik, teman-teman, kita mulai ya mengenai distribusi sampling di sini. Tentunya ini sudah tidak asing ya, karena di sini teman-teman juga sudah praktikum juga ada mengenai distribusi normal dan lain sebagainya gitu ya. Jadi distribusi sampling ini adalah sesuatu yang tidak susah untuk teman-teman pahami gitu. Terlebih nanti kalau penelitian di situ harus tahu mengenai distribusi sampling seperti apa. Nah, masuk ke sini yang pertama adalah apa itu populasi dan apa itu sampel. Teman-teman bisa lihat di gambar bahwa kalau populasi itu kan berarti semuanya, semua yang ada di dalam suatu objek penelitian. Sedangkan kalau kita bicara sampel itu berarti perwakilannya. Jadi dari situ teman-teman bisa lihat, oh itu dari yang berwarna kuning itu, kita ambil beberapa contoh gitu yang di merah situ, bahwa oh misalkan berdasarkan jenis kelaminnya, atau berdasarkan warna kulitnya, atau berdasarkan ciri-ciri tertentu. Nah, di situ yang kita sebut sampel. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa populasi ini merupakan totalitas dari semua objek individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap, itu merupakan hal yang akan kalian teliti gitu. Tetapi kalau sampel berarti bagian kecilnya. Jadi teman-teman itu mengambil bagian dari populasi itu diambil itu dengan cara-cara tertentu. Jadi kalian tidak hanya langsung mengambil begitu saja, tapi ada cara-caranya yang harus kalian punya, harus kalian miliki untuk melihat hal itu supaya hasilnya itu jelas, kemudian lengkap dan bisa mewakili dari populasi yang ada. Gitu ya. Kemudian dari populasi dan sampel ini ada istilah yang namanya lambang parameter dan statistik. Di mana di situ ada banyak istilah yang itu nanti juga akan ada rumusnya teman-teman, karena di statistika itu kan jelas menghitung ya, jadi memang mengenai rumus, sehingga teman-teman harus tahu penulisan dari rumus itu apa, karena untuk parameternya populasi dan statistik sampel itu berbeda gitu. Kalau untuk rata-rata teman-teman bisa lihat di situ menggunakan logo atau lambang mu. Kemudian kalau untuk rata-rata sampel itu teman-teman menggunakannya X bar gitu ya. Kemudian kalau untuk varians itu pakainya tau kuadrat, tapi kalau untuk sampel menggunakannya S kuadrat. Kemudian simpangan baku juga kuadratnya dihilangin, jadi tau sama S. Kemudian kalau jumlah observasi itu hurufnya sama, tetapi kalau untuk populasi itu teman-teman menggunakan huruf kapital, tapi kalau untuk sampel teman-teman menggunakan huruf yang kecil. Kemudian kalau untuk proporsi juga sama, pakainya P, itu P kecil dan P besar. Jadi P besar untuk populasi dan P kecil untuk sampel. Gitu. Kemudian kita masuk di bagian metode sampling. Nah ini yang penting, karena apa? Karena ketika teman-teman itu tahu cara mengambil sampelnya, itu nanti akan memudahkan teman-teman dalam melakukan analisis, karena hasilnya sudah sesuai dengan pendekatan ilmiahnya, tidak asal kalian mengambil gitu ya. Jadi metode sampling ini adalah merupakan suatu cara dalam pengumpulan data yang hanya mengambil sebagian dari elemen populasi. Kalau teman-teman tahu istilah sensus gitu ya, sensus itu kan berarti semuanya diambil. Seperti sensus apa? Misalkan sensus penduduk. Ada juga setiap tahun 2013, 2023 itu sensus apa? Pertanian. Ada sensus pertanian, sensus penduduk, itu berarti semuanya diambil. Tidak mengambil sebagian. Tapi kalau di sini metode sampling berarti adalah teknik untuk mengambil sampelnya. Jadi tidak semua dari populasinya itu diambil. Sehingga kalau di sini menggunakan metode sampling. Kenapa sih kita harus menggunakan metode sampling? Kenapa kita memilih gitu ya? Ada opsi kenapa kita memilih metode sampling itu. Yang pertama karena objek penelitian homogen. Jadi misalkan semuanya sama di situ. Contohnya mengukur kadar air dalam mengukur kadar garam dalam air laut misalkan. Itu kan tidak perlu teman-teman ambil semuanya. Tapi teman-teman bisa ambil sampel. Contoh saja di situ oh tahu kadar airnya di garam di air itu ada berapa gitu misalkan.
Kemudian juga objek penelitiannya yang mudah rusak. Jadi tidak harus semuanya diteliti, tapi teman-teman bisa mengambil sebagian saja. Jadi kalau misalkan contoh ini, teman-teman mau mengukur bagaimana rasa buah jeruk di suatu kebun gitu. Kalau kalian itu mengambil semua jeruk di satu kebun gitu kan tentunya akan sangat sulit gitu. Karena nanti selang hari, selang waktu jeruknya yang di kebun yang sebelah sana misalkan sudah berubah rasa gitu. Rasanya sudah busuk misalkan, sudah tidak enak sehingga itu tidak bisa diambil semuanya sehingga harus membutuhkan mengambil dengan sampel saja. Kemudian juga selanjutnya adalah penghematan biaya dan waktu. Ini jelas ya, dengan kita mengambil semuanya dan mengambil sebagian itu, nah kita lebih menghemat biaya dan waktu. Kemudian juga masalah ketelitian teman-teman. Jadi kalau misalkan penelitian itu sampelnya banyak, itu teman-teman itu akan cenderung ketelitiannya itu akan lebih kurang gitu. Karena apa? Ya kalian fokusnya itu ke banyak sampel gitu, ke banyak jumlahnya gitu. Tapi kalau kalian sedikit biasanya lebih terfokus gitu. Kemudian juga berkaitan dengan ukuran populasi, berapa populasi yang ada, oh populasinya ratusan ribu, oh itu tidak mungkin kalian teliti, sehingga kalian harus mengambil sampel di situ. Kemudian yang selanjutnya adalah faktor ekonomis. Ini jelas ya, karena semakin banyak yang sampelnya teman-teman ambil, semakin banyak biaya yang dikeluarkan, semakin banyak waktu yang dihabiskan, sehingga tidak ekonomis. Padahal hasilnya bisa diambil dengan sampel saja. Kemudian metode sampling itu ada dua teman-teman. Yang pertama metode sampling random, yang kedua adalah sampling non-random. Kalau sampling random berarti sampling secara acak, karena random gitu ya. Tapi kalau non-random berarti nggak acak, udah gitu ya. Jadi acak dan tidak acak. Nah ini ada dua cara yang kemudian itu juga bisa diturunkan dengan beberapa metodenya. Yang pertama kita masuk di sampling random. Jadi sampling random ini ada 4. Yang pertama adalah sampling random sederhana. Kemudian yang kedua sampling stratified. Dan yang ketiga adalah sampling sistematis. Dan yang keempat adalah sampling cluster. Gitu. Ini harus teman-teman pahami. Karena apa? Ketika nanti kalian penelitian, itu pasti akan ditanya bagaimana cara mengambil sampelnya. Kalian harus tahu. Gitu. Kalau kalian tidak tahu, kalian bingung, itu nanti berarti metodologi penelitian kalian juga dipertanyakan. Oh, kalian nggak tahu cara yang ambil sampel. Berarti sampel yang kalian gunakan itu mungkin tidak sesuai dengan kaidah metode ilmiah gitu. Sehingga kalian harus tahu. Yang pertama, sampling random sederhana. Kalau sampling random sederhana itu, teman-teman mengambilnya secara acak, tapi juga tidak dengan pola-pola tertentu. Jadi ya random aja teman-teman ambil. Itu bisa diambil dengan misalkan undian, atau bisa diambil dengan yang namanya tabel distribusi gitu. Jadi ada yang kita sebut sebagai tabel, yang dimana tabel random itu ada semua angka, itu harus kalian nomerin gitu ya. Kemudian dari tabel itu ada cara-cara perhitungannya sendiri. Itu kalau menggunakan sampling random sederhana. Kemudian yang selanjutnya adalah sampling stratified. Nah, stratified berarti ada stratanya. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Di mana di dalam stratified itu ada misalkan SD, SMP, SMA, S1, gitu kan ada tingkatannya. Nah, itu teman-teman ambil untuk sampel penelitian. Jadi misalkan oh SD-nya ada 20, SMA-nya ada 15 gitu misalkan. Oh kuliahnya atau S1-nya ada 5. Itu teman-teman kelaskan, ada kelas-kelasnya. Kemudian sampling sistematis itu teman-teman menggunakan teknik yang acak itu loh. Jadi misalkan teman-teman punya nomor gitu ya. Punya nomor misalkan 1 sampai 100. Teman-teman mau ambil berapa gitu. Misalkan mau ambil 10, teman-teman acak gitu. Oh, keluarlah angka, misalkan 3. Ketika 10 berarti kelipatan berapa? Kelipatan 10 ya. Jadi habis itu 3, kemudian 13, 23, 33, 4, seterusnya sampai terakhir 93. Itu nanti akan terambil 10 sampel. Di mana itu adalah kelipatan-kelipatan dari angka 3. Dan itu tergantung berapa banyak sampelnya. Bisa kelipatan 10, bisa kelipatan 5, bisa kelipatan 4 misalkan. Itu tergantung berapa banyak sampelnya. Kemudian yang selanjutnya, yang paling terakhir di sampling random ini adalah sampling cluster. Sampling cluster itu berarti ada kelas-kelasnya. Di mana misalkan teman-teman mau mengukur tingkat keketatan persaingan sekolah-sekolah di Kota Surakarta gitu. Itu kan ada sekolah di SMA berapa, SMA berapa, SMA berapa kayak gitu misalkan. Nah, di situ ada beberapa klaster yang sifatnya itu tidak ada tingkatannya.
gitu. Jadi di situ nanti teman-teman akan mengambil sampel-sampel yang ada di masing-masing. Atau misalkan juga penelitian di Provinsi Jawa Tengah gitu. Provinsi Jawa Tengah itu terdiri dari banyak kabupaten misalkan. Oh, ada Kabupaten Wonogiri, misalkan ada Kabupaten Semarang dan lain sebagainya, yang itu teman-teman bisa ambil masing-masing gitu. Selanjutnya, kalau ini tadi random, yang kedua adalah sampel non-random. Kalau non-random itu berarti kan nggak acak ya. Gimana kalau nggak acak itu ya berarti tergantung kalian gitu mau menggunakannya seperti apa. Karena ini subjektivitasnya sangat tinggi gitu. Sehingga karena ketika kita mengambil sampel ini, kita tidak mengacak. Probabilitasnya itu tidak akan setinggi ketika random gitu. Kalau saya nggak random, saya nggak suka sama ini nih, saya nggak mau ambil sampel ini, susah ini ditanyain misalkan. Itu bisa, karena non-random. Tapi kalau random, ya dapatnya pas itu, ya, nggak bisa dihindari gitu ya. Kalau sampel non-random itu ada 3, yaitu sampling kuota, kemudian pertimbangan, dan seadanya. Kalau sampling kuota, berarti teman-teman punya pertimbangannya dulu. Dalam artian teman-teman punya kriteria, oh yang mau saya teliti adalah mahasiswa agribisnis berjenis kelamin perempuan. Itu kan sudah ada. Kemudian ternyata di situ ada 100 gitu. Teman-teman hanya mengambil 10. Ya yang mendaftar 10 itu, yang mengisi 10 tercepat itulah yang teman-teman ambil sebagai sampling kuota. Oh, kuotanya sudah penuh. Oh, saya urutan 20, saya nggak masuk di situ. Sehingga itu tidak masuk. Kemudian yang kedua adalah sampling pertimbangan. Sampling pertimbangan itu biasanya teman-teman gunakan itu untuk studi kasus gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kan ada beberapa penelitian yang teman-teman menggunakan case study. Di mana di situ teman-teman punya pertimbangannya sendiri. Oh, saya memilih lokasi di UMKM ini karena apa? Oh, karena sesuai dengan topik penelitian saya. Jumlah karyawannya sudah memadai, kemudian omsetnya sudah sesuai, kemudian permasalahannya juga sesuai dengan saya hadapi di dalam suatu teori gitu. Jadi kalau seperti itu ada kriteria-kriteria khusus dan tidak semua UMKM itu bisa masuk di dalam sampel. Kemudian selanjutnya adalah sampling seadanya. Nah, ini yang paling derajat kevalitannya itu paling rendah gitu. Karena apa? Karena ya seadanya yang ada di situ. Seperti misalkan survei-survei yang ada di televisi gitu. Teman-teman kan kalau lihat ya, orang-orang mewawancarai gitu, kita panggil langsung gitu. Yang ada aja yang lewat kita tanyakan kayak gitu. Tanya opini, bagaimana pendapat Anda tentang pemilihan presiden kayak gitu, itu kan langsung. Sehingga ketika ditanyakan seperti itu mungkin yang menjawab itu kan kurang berkapasitas ya, sehingga nanti mungkin hasilnya juga jadi kurang valid di situ. Nah, ini adalah sampel non-randomnya. Kemudian berapa sih jumlah sampel yang harus teman-teman gunakan untuk penelitian gitu ya? Ada tekniknya. Di sini ada 2 teknik dalam penentuan jumlah sampel. Yang pertama adalah ketika teman-teman mengambil sampel dengan pengembalian. Dengan pengembalian itu misalkan kan ada suatu kotak gitu atau suatu daftar yang teman-teman masukkan di dalam kotak. Di situ teman-teman ambil satu gitu, misalkan oh dapat yang nomor 13. Nah, itu nanti kalau misalkan dengan pengembalian, nomor 13 itu kalian kembalikan lagi, kalian acak lagi, mungkin bisa terambil lagi. Tapi kalau yang sampel tanpa pengembalian, itu ya ketika nomor 13 sudah terambil, berarti tidak dimasukkan ke kotak lagi. Teman-teman ambil lagi yang lain. Sehingga peluangnya yang tanpa pengembalian itu berarti lebih kecil gitu. Ketika teman-teman mengambil sampel itu dengan pengembalian, itu rumusnya adalah N besar per N kecil, dipangkat N kecil. N besar dipangkat N kecil. N besar itu berarti lambang atau rumus untuk apa? Populasi. Kalau N kecil? Ya, jadi jumlah dari populasi dipangkatkan jumlah sampel. Tetapi ketika tanpa pengembalian, teman-teman menggunakannya rumus kombinasi. Kombinasi dari apa? N besar dengan N kecil. Teman-teman bisa menggunakan rumus faktorial seperti yang tertulis di slide. Oke, kita langsung masuk ke contoh soal saja ya, supaya mudah. Gitu. Contoh soal yang pertama, mengenai pengambilan sampel dengan pengembalian. Pengambilan sampel dengan pengembalian tentang populasi. Populasinya berukuran 4. Anggotanya A, B, C, D. 4 ya. Kemudian sampel yang diambil berukuran 2. Maka banyaknya sampel yang diambil adalah tadi rumusnya N besar pangkat N kecil. Di mana di situ N-nya atau populasinya itu ada 4. Berarti 4 pangkat 2. Karena sampel yang mau diambil 2. Berarti berapa 4 pangkat 2?
16 dapatnya gampang ya, 4 kali 4. Kebetulannya angkanya pangkatnya 2. Nanti kalau angka pangkat 10 berarti silahkan kalian kalikan gitu. Kemudian yang kedua adalah pengambilan sampel tanpa pengembalian untuk populasi yang berukuran 5 dengan anggota A, B, C, D, E. Yang diambil berukuran 2 atau sampelnya itu ada 2 yang diambil. Kemudian banyaknya sampel yang mungkin bisa diambil adalah menggunakan rumus kombinasi. Di mana kombinasi ini adalah kombinasi dari N besar dan N kecil. Jadi kombinasi dari 5 dan berapa? 2. Gitu. Teman-teman bisa menggunakan rumus faktorial gitu ya. Sehingga dapat angkanya berapa itu? Hasilnya 10 sampel dari 5 populasi dan 2 sampel. Itu teman-teman bisa menggunakan rumus kombinasi. Sampai di sini paham? Paham ya? Masih gampang ya? Ya, karena masih awalan, jadi harus gampang dulu supaya tidak pusing gitu ya. Setelah ini akan ada latihan soal teman-teman. Nanti silahkan saya beri waktu untuk mengerjakan gitu. Tapi dikerjakannya di rumah saja, tidak apa-apa. Karena kita akan melanjutkannya untuk penjelasan mengenai rumus-rumusnya gitu ya. Tadi kan belum masuk ke rata-rata, kemudian proporsi, kemudian yang lainnya itu nanti juga akan kita bahas di minggu depan. Nah, jadi nanti ada 2 soal latihan yang harus teman-teman kerjakan. Kita akan bahas itu di pertemuan mendatang. Gitu ya. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya dulu, dipersilahkan. Oke, silahkan Mbak. Kalau mau bertanya untuk melakukan penelitian itu lebih baik pakai sampel yang random atau yang non-random untuk hasilnya terbaik? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Tadi pertanyaan adalah mengenai sampelnya itu menggunakan yang random atau non-random gitu. Kita lihat di sini ya. Tadi di metode sampling itu kan ada sampling random dan non-random ya. Seperti yang teman-teman tahu, kalau random itu acak, kalau non-random itu tidak acak. Kalau sampelnya itu acak atau sampling random, itu kan berarti kemungkinannya terambil itu semuanya akan bisa dapat. Atau unsur subjektivitasnya itu kan sangat rendah ya. Gitu. Karena memang semuanya harus dapat ketika random. Tapi ketika kita coba lihat di sini, sampel yang non-random, ada pertimbangan, seadanya, dan lain sebagainya, itu kan unsur subjektivitasnya sangat tinggi. Dimana kita pasti akan, kalau yang ini kayaknya nggak bagus deh, kayaknya ini di sini kayak wawancara di sini kayaknya susah deh kayak gitu. Nah, kemudian kalian tidak ambil di situ. Nah, itu kan subjektivitasnya sangat tinggi. Sehingga ketika dalam penelitian, sebagian besar, gitu, saya bilang sebagian besar, tapi mungkin ada beberapa yang tidak ya, itu menggunakan sampel yang random. Karena mengurangi unsur subjektivitas yang teman-teman ambil atau yang teman-teman mungkin pertimbangkan di situ. Tapi mungkin beda kasus ketika teman-teman tadi penelitiannya tentang studi kasus misalkan. Ketika penelitian tentang studi kasus, nah itu nanti mau nggak mau ya teman-teman harus punya pertimbangan-pertimbangan tertentu. Yang itu hanya bisa diambil dengan sampel yang non-random. Gitu. Gitu ya Mbak? Sudah paham? Oke, terima kasih. Sudah? Cukup? Oke, cukup ya. Kalau sudah cukup berarti perkuliahan sudah kita selesaikan sampai dengan saat ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai sampel random dan non-random, bagaimana aplikasinya, bagaimana menggunakan itu dalam penelitian. Sekaligus jangan lupa ada latihan soal yang harus teman-teman kerjakan yang akan kita koreksi di minggu depan. Gitu ya. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, berarti kuliah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Berikut video singkat mengenai pengajaran yang saya lakukan di mata kuliah statistika pada program studi agribisnis Fakultas Pertanian Universitas 11 Maret. Semoga bisa menjadikan gambaran dalam melihat bagaimana pengajaran yang saya lakukan di dalam kelas. Terima kasih.